Oke, kembali lagi bersama saya di Movie Lah, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa, di mana KPK hari ini melakukan penggeledahan di rumah Sekjen PDP Hasto Kristianto yang sudah berstatus tersangka pemirsa. Nah, di mana juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya, Tessa Mardika, membenarkan pihaknya melakukan penggeledahan di rumah Sekjen PDP Hasto Kristianto yang sudah berstatus tersangka. Menurut dia, penggeledahan itu dilakukan terkait dalam kasus suap Harun Masiku yang kemarin, pemirsa. Namun, Tessa Mardika itu belum merinci barang bukti apa saja yang ditemukan penyidik KPK di kediaman Hasto Kristianto, pemirsa. Nah, hal itu akan diungkap saat penggeledahan sudah selesai. Nah, seperti apa informasi lengkapnya, pemirsa? Mari kita simak terlebih dahulu. Bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali namun tidak memberikan konfirmasi atau tidak ada kabar, maka penyidik dapat menjemput paksa yang bersangkutan dengan menggunakan surat perintah membawa. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, saya pikir Saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Ini menjadi sebetulnya agak sulit bermanuver karena sangat percaya dengan sekondan politiknya ini yang menjadi sekjen selama 10 tahun. Nah, inilah penjelasannya, harus ada penjelasan rasional kenapa bisa 10 tahun. Ya. Sementara kita tahu bahwa Pak yang jadi Mendagri udah meninggal itu Pak Cahyo ya, itu kan cuma 4 tahun. Pak Pram 5 tahun, Pak Cip 5 tahun. Tapi satu ini anak sulung ini bisa 10 tahun. Nah, jadi kelihatannya kalau kita kemarin singgung soal rekonsiliasi damai, rekonsiliasi ya, bukan pengambil alihan, karena sekarang narasi ini dibilang pengambil alihan, itu di luar ini. Rekonsiliasi damai yang didasarkan pada gagasan Pak Guntur dalam tulisannya di Kompas itu sebetulnya posisi ketum itu mengingat 2 saudara tiri ini sebutlah belum siap, itu diambil alih, diberikan dulu kepada Pak Jokowi yang dianggap paling tepat. Tapi anak sulung ini nggak mau. Jangan Pak Jokowi. Ketumnya tetap bukan dalam mantra anak biologi Soekarno. Karena kalau Pak Jokowi kan anak ideologis, berarti kan bergeser. Sementara mantra ini kan diamini sekali oleh sang ibunda nih. Ini nggak bisa lain, harus anak biologi Soekarno. Karena ini memang dipersiapkan untuk anak biologi Soekarno, bukan untuk anak ideologis. Nah, tapi kalau orang tengah ini kan mana dia doktor, 2 doktor tentang Soekarno. Jadi walaupun dia anak ideologis tapi udah kuasi biologis lah, udah jadi anak sulung gitu loh. Jadi kalau dipercayakan menjadi ketum sementara itu bisa gitu loh. Jadi kelihatannya arahnya ini, rencana ini yang kemudian berantakan gara-gara manuver sprindik. Sejak sprindik memang saya udah sebutkan ini satu game yang lain, dan saya kira sejak itu Bu Mega kan belum bicara lagi, jadi kelihatannya lagi merenung benar, barangkali di batu tulis barangkali. Sebab Hasto selalu jualan batu tulis itu adalah tempat magis. Jadi kan masuk ke dimensi magis tuh, di mana ibu berkomunikasi dengan itu kan ceritanya untuk jualan ke konstituen yang percaya soal beginian. Jadi dengan Pak arwah Bung Karno seolah-olah begitu kan. Itu kan jualannya Hasto. Nah, ini kita masih tunggu. Jadi sejak sprindik sebetulnya anak sulung ini posisinya begini. Sementara di keliling anak sulung ini ada yang namanya KONI tadi, jadi nyambungnya ke sana gitu loh. Yang sebetulnya melihat bahwa kalau posisi ketum sementara ini bisa diambil alih, nanti kalau udah jadi ketum sementara kan tinggal diatur kemudian lagi kan, langkah-langkah berikutnya. Jadi sasarannya sebetulnya jalan tengah ini yang tadinya dan idealnya kalau menurut saya Pak Jokowi. Tapi anak sulung ini nggak mau. Dan anak sulung ini kemudian skenario yang dia rencanakan menjadi berantakan karena jadi tersangka itu Pak ya. Iya. Dan itu akan menjadi game lain.
itu yang dilihat oleh koalisi berbahaya, karena kalau dia jadi sekjen aja begitu se-Indonesia ribet begini, kapan dia jadi ketum gitu kan, tambah runyam lagi gitu. Iya, iya. Nah, ini topik yang saya kira perlu pembahasan terpisah ini, Bang. Menarik ini soal dinamik internal dynamics antara tiga itu. Menurut saya pembacaan yang menarik ini antara Megawati Hasto satu faksi, Megawati Puan satu faksi, Megawati Prananda satu faksi gitu. Itu Ya, saya kira menarik untuk kita bicarakan ke depan. Kalau apalagi tadi ditarik ke konteks Orde Baru, bagaimana naiknya Bu Mega, peranan Taufik Kemas dan seterusnya, itu gambar besarnya jadi lebih lengkap gitu, Bang. ya, karena harus dijelaskan kronologis, itu nggak bisa bohong. Ya, ya. Jadi analisis intelligence itu memang harus melihat pola dalam kronologis gitu loh. Dan itu tidak pernah bisa bohong. Kata-kata bisa bohong, perilaku bisa berbohong 1-2 kali, tapi begitu kata-kata dan perilaku berjalan dalam analisis kronologis, itu kan timing, berarti kan timeline gitu. Itu nggak bisa bohong. Dia lebih banyak A kelakuan B atau A kelakuan A atau gitu terus saja. Itu kan nggak bisa bohong. Nah, dengan analisis kronologis ini kita bisa lihat memang dari wawasan tentang perkembangan ini memang perlu gitu loh. Kebetulan I was there gitu loh. Dengan Gus Dur kan saya sering diskusi dengan Pak Beni. Jadi saya ngerti, dengan Pak Sarwono juga ngopi saben sore. Jadi saya agak cukup mengerti, cukup khatam apa sebetulnya yang terjadi di 80-an dan 90-an awal. Dan bagaimana PDIP sebenarnya dilibatkan dan apa dibalik penganugerahan gelar pahlawan proklamator di bulan November tahun 86 itu. Dan apa dibalik penunjukan sekjen sipil pertama Golkar. Itu semua ada hubungan. Yang 183 yang Golkar, yang ini 86, beda berapa? 3 tahun. Tapi itu semua ada hubungan, setting politik nasionalnya itu jelas. Karena apa? Ancaman geopolitik dari wind of change di Eropa pada saat itu kan Glasnost sudah bicara, lalu Gorbachev naik gitu loh, bicara perestroika. Nah, di Polandia, yang duluan Polandia kan si Walensa gitu loh, ya, pergerakan buruh, Solidarność. Dan ini menjadi inspirasi bagi Gorbachev bahwa nggak bisa lagi. Karena kan mereka ini satelit induknya kan Moskow. Nah, kalau satelitnya udah pada nyanyinya demokrasi, ini repot nih, lama-lama masuk ke Moskow nih, mendingan kita perbaiki diri. Nah, gejala itu yang ditangkap oleh intelligence pada saat itu, dan Pak Harto mengamini bahwa kita harus mulai nih, nggak bisa. Maka sebetulnya di 83 itu dengan adanya penunjukan sekjen sipil Golkar, anak muda lagi ya, dan Pak Harto memang pidato bahwa di masa depan nih anak-anak ini yang akan pimpin karena saya juga akan berlalu. Itu pidato Pak Harto. Tapi itu sebenarnya terkait dengan peristiwa di 80, sampai terjadinya peristiwa meja biliar yang kemudian membuat semuanya berantakan. Meja biliar di Cendana ya, antara Pak Harto dan Pak Beni kan kemudian sebenarnya bukan mereka hanya salah pengertian. Kan pada akhirnya Pak Harto kan nangis di samping Pak Beni waktu sebelum meninggal di rumah Gatot Subroto, dan mengakui kesalahannya. Meja biliar itu soal Pak Beni yang mengasih warning ke Pak Harto tentang anak-anak bisnis anak-anak. Iya, karena itu kan sebetulnya sudah menjadi, nggak ada yang berani ngomong. Sudomo nggak berani juga. Beni ngomong gitu loh. Tapi habis itu kan pada buang badan semua tuh. Tapi ya nggak semua ya. Sudomo kemudian berusaha menetralisir lah. Kemudian kan Pak Beni tetap diangkat jadi Menhan kan. Ini gara-gara Pak Domo. Belum lama sejak itu kan terjadi itu kan, kepala intelijennya Korea itu kan dia sikat presidennya, ditembak masih di Blue House, bukan di Safe House. Nah, Pak Harto kelihatan dikasih cerita ini, pikir juga dia, wah ngaco nih Pak Beni. Adomo tuh yang jadi ininya. Jadi akhirnya udah Menhan lah. Jadi nggak dibuang sepenuhnya lah. Cuman nggak dikasih posisi strategis karena Panglima ABRI itu kan pegang pasukan kan. Ya. Jadi ini pembacaan PDIP ke depan ini gimana, Bang? Ya, narasi bahwa Kongres akan diobok-obok itu menunjukkan kembali lagi bahwa mereka sekarang tidak siap dengan transisinya. Transisinya kan berantakan. Ya, siapa yang harus menggantikan Ibu Mega? Jadi ada kemungkinan kelompok ini akan terus supaya Ibu Mega lanjut lagi.
Sementara transisi itu kan sebetulnya sudah dekat jatuh tempo ya melihat usia Ibu Mega ya. Ya. Anytime anything can happen. Ini kan harus siap gitu ya. Nah, sementara siapa ini yang mau menjadi sosok yang bisa menggantikan Ibu Mega? Ada dua ring satu yang saling bergantungan sekarang kan. Dan jangan lupa yang tadi saya singgung, ada silent majority yang swing, mereka diam. Tapi barangkali mereka akan mengambil sikap di injury time. Yang mereka yang di DPI ini yang kecewa dengan kinerja partai. Tadi kita bicara soal split ticket voting fenomena di pilkada terakhir ya. Menang di 14 tapi 32 di provinsinya kan Lutfi dan Touch menang. Jadi ada kelompok ini, jangan tidak dilihat kelompok ini menurut saya ya. Nah, Jadi, potensi dua kelompok ini akan tabrakan pasca misalnya Bu Mega tidak lagi sebagai ketum itu gimana Bang? Seberapa jauh itu friksinya akan menajam di antara mereka ini? Nah, atas pertanyaan ini yang sebetulnya tadi kalau mau dingin sebelah kan sosok Jokowi itu kan tepat ya. Yeah. Kalau mau dingin, tapi kan sudah dibakar nih. Udah keluar SK-nya. Ya, Bu Mega harus berpikir sekarang dan saya kira ini yang membuat beliau sekarang karena ini kan menyangkut ahli waris yang adalah anak-anaknya sendiri, anak biologi Soekarno. Saya kira itu soalnya. Siapa yang bisa? Oke pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan ya informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.